Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Liviati Hoiria, NPM 2410103024 dari Rombel K1. Di sini saya akan mempresentasikan analisis keuangan PT Volago Global Nusantara Tbk. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu secara singkatnya. Jadi PT Volago Global Nusantara Tbk itu merupakan perusahaan teknologi digital yang didirikan pada tahun 2013 dengan nama PT Aviana Sinar Abadi yang berkedudukan di Jakarta. Perusahaan ini resmi mendaftarkan perusahaan di Bursa Efek Indonesia itu pada tanggal 7 Februari 2023 dengan kode saham IRSI. Kemudian perusahaan ini mengganti namanya menjadi PT Volago Global Nusantara Tbk itu pada September 2025. Perubahan ini tuh sebagian dari perubahan kepemilikan dan pengembangan bisnisnya. Perusahaan ini berfokus pada bidang sosial komersil, live komersil, kecerdasan buatan AI, dan hiburan digital untuk mendukung UMKM, kreator konten, serta pelaku bisnis digital di Indonesia. Kemudian ada kajian kinerja dan fundamentalnya. Yang pertama itu kinerja manajemen dalam konteks laba operasional berbasis aset operasi. Kinerja fundamental perusahaan ini itu mengalami penurunan. Hal ini dapat terlihat dari nilai NOPAT-nya yang mengalami penurunan secara signifikan dari 2,04 miliar menjadi 455 juta. Selain itu, NOWC dan TOC-nya itu juga mengalami penurunan yang tipis. Hal ini itu menunjukkan berkurangnya modal kerja dan modal operasional perusahaannya. Kemudian, dalam kinerja manajemen dalam konteks add value, kinerja perusahaan ini dalam menciptakan nilai tambahnya itu mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari hasil MVA-nya yang berubah dari positif menjadi negatif, sedangkan pada EVA-nya itu nilainya tetap negatif. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan itu belum mampu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan menutupi biaya modal yang digunakan. Kemudian pada profitabilitas, dari keseluruhan fungsi profitabilitasnya yaitu BEP, ROI, ROE, dan OPM ini masih bernilai negatif, namun pada tahun 2024 itu mengalami peningkatan. Hal ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan masih belum mampu menghasilkan labanya secara optimal, meskipun tingkat kerugiannya itu sudah mulai berkurang. Kemudian pada manajemen aset, di nilai inventory turnover itu mengalami penurunan sehingga perputaran persediaannya itu menjadi lebih lambat. Namun pada receivable turnover dan fixed asset turnover itu mengalami peningkatan, sehingga menunjukkan perusahaan itu semakin efektif dalam mengelola piutang dan memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualannya. Kemudian pada likuiditas, current ratio dan quick ratio mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya itu menjadi semakin baik. Sedangkan pada cash ratio itu mengalami sedikit penurunan, tetapi masih menunjukkan kondisi likuiditas yang cukup stabil. Kemudian nilai pasarnya, price to earning itu masih bernilai negatif, namun sudah mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang menunjukkan kondisi laba perusahaan itu mulai membaik meskipun masih mengalami kerugian. Sementara itu, price to book dan market to book itu mengalami penurunan yang mengidentifikasikan penilaian pasar terhadap perusahaan ini itu mengalami penurunan. Jadi, secara keseluruhan kinerja pasar itu menunjukkan perbaikan dari sisi laba, tetapi kepercayaan investor itu masih relatif rendah. Kemudian kita akan melihat risiko dan biaya modalnya. Pada nilai beta itu mengalami peningkatan dari 1,22 menjadi 1,75. Hal ini itu menunjukkan risiko sahamnya itu semakin tinggi dibanding pasarnya. Meskipun cost of equity dan WACC-nya itu mengalami sedikit penurunan, tetapi ROIC-nya itu juga mengalami menurun dari 1,32% menjadi 0,29%. Akibatnya, selisih dari WACC dikurangi ROIC itu tetap negatif dan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih belum mampu menghasilkan pengembalian investasi yang melebihi biaya modalnya. Kemudian pada struktur modal, liabilitas jangka pendeknya itu pada struktur modal, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, total liabilitas, total ekuitas maupun debt to capitalnya itu mengalami penurunan dari tahun 2023 turun dari tahun 2003 dan 2024 itu mengalami penurunan. Kemudian kebijakan dividen, analisis kebijakan dividen perusahaan itu. Jadi perusahaan itu tidak membagikan dividennya karena perusahaan mengalami kerugian sebesar 2,3 miliar pada tahun 2023 dan 540 juta pada tahun 2024. Manajemen memilih mempertahankan dana internalnya untuk menjaga operasional perusahaan dibandingkan membagikan keuntungannya kepada pemegang saham. Kemudian relevansi kondisi dividen berbasis signaling teori. Keputusan tidak membagikan dividen ini memberikan sinyal bahwa perusahaan belum berada dalam kondisi keuangan yang cukup kuat. Kemudian implikasi terhadap nilai perusahaan, tidak adanya pembagian dividen itu dapat memberikan tekanan terhadap nilai perusahaan dalam jangka pendek karena investor tidak menerima return secara langsung. Tetapi, kebijakan menahan saham ini dapat menjadi strategi positif apabila dana internalnya itu digunakan untuk memperbaiki profitabilitas, memperkuat operasional dan meningkatkan pertumbuhan bisnis perusahaannya. Kemudian kesimpulannya, profitabilitas perusahaan itu belum optimal karena hasil OPM-nya itu mengalami kerugian, efisiensi penggunaan aset masih kurang maksimal, likuiditas perusahaan yang sangat kuat ditunjukkan oleh current ratio yang meningkat. Terus lalu biaya modal perusahaan lebih efisien karena CAPM dan WACC-nya itu mengalami penurunan, struktur modal perusahaan tergolong sehat dan perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun 2023 dan 2024. Sarannya itu perusahaan perlu meningkatkan profitabilitas
profitabilitasnya, pengelolaan aset harus lebih efisien, aset perlu lebih dioptimalkan penggunaannya, perusahaan perlu meningkatkan efektivitas penggunaan modal, dan perusahaan perlu berfokus untuk meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjut. Kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun laporan keuangan PT Volago Global Nusantara dan dalam membuat PPT ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.